selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini ketemu lagi dengan saya Mia di program Dialog Ramadan ya. Baik pendengar Mania, seperti biasa setiap hari selama bulan suci Ramadan ada tambahan program spesial bulan Ramadan, Dialog Ramadan dan Siraman Kolbu ya. Pada sore hari ini sudah kedatangan narasumber dan pendampingnya sebagai moderator, yaitu dari lembaga MUI ya, yang mana akan membahas tentang keberkahan Ramadan. Jadi pendengar Mania bisa ngikuti selama 1 jam dari jam 4 sampai jam 5 sore. Dan narasumber kita sudah ada Pak Samhari. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pendampingnya sebagai moderator, ada Muhammad Marsuki. Ya. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Nggak terasa di hari yang ke-19 ya di bulan suci Ramadan. Iya, masuk ke 15. Baik pendengar Mania, untuk mempersingkat waktu, Mia pasarkan ke moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita Bapak Samhari MH, yang terhormat para pendengar Suara Sampang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang sudah memasuki hari ke-19. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para pendengar Suara Sampang dimanapun Anda berada, pada kesempatan program Dialog Ramadan dimanapun Anda berada, yang mana pada kesempatan kali ini yakni materi tentang keberkahan bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Samhari MHI. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Kami aturkan kepada moderator. Sebelumnya mari kita dulu memulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para pendengar Suara Sampang yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, patut kiranya kita semua menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari ini masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah, nikmat kita ini bisa melaksanakan bulan Ramadan, mampu berpuasa di bulan Ramadan mulai dari awal sampai hari ke-18. Ini nikmat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat mampu taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu sebuah nikmat. Apalagi kita ditakdir oleh Allah
melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita yang sudah dijalani mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 18 ini, pahala kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semua kegiatan ibadah-ibadah kita, ibadah sholat tarawih kita, ibadah mengaji Al-Quran, mencari ilmu, semua oleh Allah dilipat gandakan pahalanya. Amin Amin ya rabbal alamin. Dan semoga puasa kita 12 hari yang akan kita hadapi itu kita mampu melaksanakan dengan lancar, dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar Suara Sampang yang kami muliakan, pada kesempatan sore kali ini kami menyampaikan tentang keberkahan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini luar biasa keberkahan yang diberikan oleh Allah, di mana bulan Ramadan ini disebutkan Ramadan syahrun mubarak, syahrun bulan yang penuh barokah. Mengapa disebut bulan yang penuh barokah? Karena pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa itu pahalanya banyak sekali, dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat dari 10 pahala sampai 70 pahala. Satu pahala dibalas 10. Satu perbuatan amal di bulan Ramadan dibalas 10 sampai 70. Pahala ibadah kita, ibadah sunat itu diganjar dengan pahala fardu. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, itu pahalanya sama dengan ibadah fardu pahalanya. Itu disebut bulan mubarak, bulan yang penuh barokah. Semua pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan atau kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya lain dari bulan biasanya. Jadi oleh Allah diberi pahala yang berlipat-lipat itu. Dan juga di bulan Ramadan itu tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya pintu-pintu surga kepada umat Nabi Muhammad pada saat bulan Ramadan. Oleh Allah pintu surga dibuka seluas-luasnya. Ini artinya apa? Kesempatan bagi kita semua untuk beribadah sebanyak-banyaknya, karena pintu surga dibuka oleh Allah. Wa tughlaqu fihi abwabus sa'ir atau abwabun niran. Dan dikunci di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Jadi oleh Allah pada saat bulan Ramadan ini pintu neraka dikunci. Artinya apa para pendengar? Artinya bahwa kita oleh Allah tidak diberi kesempatan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat yang tidak baik. Tidak diberi kesempatan, sehingga pintu nerakanya dikunci oleh Allah. Di samping itu juga watusfadu fihi asyayatin, dibelenggu, diikat, di epikot, bahasa Badurnya epengkot setan-setan itu. Tapi meskipun begitu, setan meskipun dipengkot di bulan Ramadan ini, setan yang disebut ini setan yang besar-besar, ratu-ratunya setan. Tapi setan yang kecil-kecil itu tetap berkeliaran di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan itu juga masih banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi. Di samping itu juga
meskipun tangan-tangan setan dibelenggu, juga sifat manusia sendiri tetap masih punya hawa nafsu. Jadi karena punya hawa nafsu masih terbuka pada diri manusia itu untuk berbuat tidak baik. Para pendengar suara Sampang yang berbahagia, inilah keberkahan Ramadan antara lain. Di samping itu juga di bulan Ramadan ini dalam hadis Nabi disebutkan, syahr Ramadan yukaffiru ma baina yadai ila syahr Ramadan al-muqabbil, bahwa pada bulan Ramadan itu semua dosa-dosa itu dihapus, yukaffiru. Jadi hapus mulai bulan Ramadan ini sampai bulan Ramadan yang akan datang. Ini kehebatan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini tidak semua orang bisa berpuasa di bulan Ramadan kecuali orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman itu tidak akan berpuasa. Orang yang beriman di sinilah harus berbahagia, harus bersyukur karena bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Dan umat Nabi selain Nabi Muhammad tidak punya bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan ini spesial diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harus menggunakan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Para pendengar suara Sampang yang berbahagia, di bulan Ramadan ini juga Allah menurunkan Al-Quran. Jadi disebutkan dalam firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan Al-Quran ini juga diturunkan. Ada yang menyebutkan pada tanggal 17 Ramadan yang masyhur Al-Quran diturunkan. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Selain itu ada hadis Nabi tentang keberkahan atau kemuliaan yang ada di dalam Ramadan. Ada hadis Nabi yang bunyinya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Ini kata Nabi, seandainya tahu umatku, lau ta'lamu ummati, seandainya tahu umatku apa yang terkandung di dalam Ramadan, umatku kandungan pahala Ramadan ditambahkan kepada umat Nabi Muhammad secara terang-terangan, maka umat Nabi Muhammad itu akan berharap, la tamannau an takuna sanatu kulluha, niscaya akan berharap, niscaya mengharap semua bulan dalam satu tahun itu. Berharap apa? Berharap semuanya bulan Ramadan. Jadi seandainya umat Nabi Muhammad, seandainya kita semua tahu tak kandungan barokah Ramadan, pahala Ramadan ditampakkan oleh Allah kepada kita, maka kita semua niscaya mengharap semua bulan yang ada dalam satu tahun ini, mengharap menjadi bulan Ramadan semua, akan berpuasa satu tahun. Seandainya kita itu mengetahui isi atau kita ini ditampakkan kepada kita keberkahan atau pahala-pahala Ramadan. Makanya ada
pernyataan di dalam sebuah kitab, orang yang tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan karena tidak ada sebab udzur, itu seandainya diganti 1 tahun, itu pahalanya masih belum sebanding dibanding berpuasa 1 hari dalam Ramadan. Jadi seandainya ada seseorang tidak berpuasa 1 hari dalam bulan Ramadan, maka misalnya diganti puasa tersebut 1 tahun, tapi orang yang berpuasa itu bukan karena udzur, maka pahalanya tidak sebanding puasa 1 tahun itu dibanding puasa 1 hari dalam Ramadan. Itulah mengapa umat Nabi Muhammad mengharap dalam 1 tahun itu semuanya Ramadan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, Ramadan 1 hari sudah merasa berat. Kan begitu di Sufi. Merasa satu hari merasa berat. Akan segera lepas dari bulan Ramadan. Padahal para pendengar, idza halla hilal Ramadan sahhal arsyu wal kursi wal malaikatu wa ma dunahum yaquluna tuba li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah wastaghfarat lahum asy-syamsu wal qamaru wal kawakibu wat tayyuru fil hawa'i was samaki fil ma'i wa kullu dhi ruhin 'alal wajhil ardi. Padahal apabila datang atau muncul hilal Ramadan, sohal arsyu, maka ars berseru, malaikat berseru, wa madunahum, dan semua makhluk Allah yang lain juga ikut berseru seraya berkata, tuba li ummati Nabi Muhammad, li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berseru, ars berseru, kursi berseru, dan semua makhluk Allah yang lain juga berseru, mengatakan bahwa beruntung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya bulan Ramadan. Lah, pas kita kedatangan bulan Ramadan merasa sedih. 1 hari saja sudah merasa berat begitu adanya Ramadan. Padahal malaikat, arsy, dan makhluk-makhluk lain itu berseru mengatakan beruntung umat Nabi Muhammad punya bulan Ramadan. Mengapa disebut beruntung? Karena di dalam Ramadan bagi Muhammad itu banyak kemuliaan, banyak karamah. Sampai kemudian istaghfarat lahumus syamsu wal qamaru wal kawakibu wat tayyuru fil hawa was samaki fil ma'. Semua matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung, makhluk-makhluk Allah, was samak, ikan-ikan yang ada di air, dan semua makhluk Allah yang punya ruh yang ada di bumi ini meminta ampunan kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad. Hanya unaki seborah sedaja makhluk Allah, matahari, bulan, bintang-bintang sebagai langit, manuk seberterbangan, cukok sebagai tasik, kapi minta aki seborah de orang siapa sah. Maka
eksekutaki beruntung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kecuali saya tak minta seborah, kecuali saya tak minta aki seborah, kecuali saya tak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu asyayatin, setan-setan ni paling benci, tak senang dia tengah bulan Ramadan, lebih asa je lah setan. Terus juga makhluk umat kustakan Nabi Muhammad juga dekah neraka. Para pendengar yang berbahagia, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan terhadap seseorang yang berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosanya orang yang berpuasa. Wa yaqulullahu ta'ala lil malaikati ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepada malaikat di bulan Ramadan, berkata kepada malaikat, apa kata Allah? Ij'alu, jadikanlah para malaikat salat-salatmu dan tasbih-tasbihmu di bulan Ramadan itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat untuk beribadah, untuk solat-solat malaikat dan tasbih-tasbih malaikat, pahalanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada cerita yang menarik yang diceritakan itu bahwa ada seseorang yang bernama Muhammad. Kana la yusalli qattu. Muhammad ini sama sekali tidak sholat. Diceritakan bahwa ada namanya Muhammad yang selama hidupnya la yusalli qattu, tidak sholat sama sekali. Tetapi Muhammad ini, seseorang ini, idza dakhala Ramadan yuzayyinu nafsahu bisiyabi wa tibi wa yusalli wa yaqdu ma fatahu. Jadi Muhammad ini ketika masuk bulan Ramadan bahagianya luar biasa meskipun dia tidak sholat. Sampai Muhammad ini yuzayyinu nafsahu bisiyab, dirinya berpakaian dengan pakaian yang bagus-bagus karena senang pada bulan Ramadan, berpakaian yang bagus-bagus dan juga memakai harum-haruman. Pada bulan Ramadan Muhammad ini kemudian sholat dan mengqadai atau mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan sebelumnya. Jadi menyambut bulan Ramadan, yang namanya Muhammad ini bahagia yang luar biasa. Bahagia sekali menyambut bulan Ramadan dengan sambutan berpakaian yang bagus-bagus, pakai harum-haruman dan mengqada sholatnya yang telah ditinggalkan sebelumnya. Kemudian ditanya oleh waliullah, faqila lahu lima taf'al dzalik. Kemudian Muhammad ditanya, untuk apa kamu berbuat seperti itu? Berbuat pakaian yang bagus-bagus, berhias diri dan bersolat dan lain sebagainya. Kok tumben? Orang sebelumnya tidak solat. Faqala, terus kemudian Muhammad itu berkata, hada syahrut taubah, syahrul rahmah, syahrul barakah, asallahu ay yatajawaz anni bifadlihi. Kemudian Muhammad itu menjawab, sekarang ini bulan
Ramadan, bulan taubat, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh barakah. Asallahu, semoga Allah mengampuni, semoga Allah menyeporah, mengampuni dariku dosa-dosaku yang telah aku lakukan, fi fadlihi, dengan sebab keutamaan bulan Ramadan. Dengan sebab bulan Ramadan, mudah-mudahan kata Muhammad, Allah bisa mengampuni dosa-dosaku yang telah aku berbuat sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Kemudian si waliullah itu bermimpi bertemu Muhammad, yang tidak sholat di sebelum Ramadan. Kemudian ketika bulan Ramadan sholat. Ketika masuk bulan Ramadan bahagia luar biasa. Dalam mimpinya kemudian bertanya kepada Muhammad yang wali itu. Apa tanyanya? Situ kan lata apa sah sebelumnya. Pas bulan Ramadan apa sah? Pas apa yang diperbuat Allah kepada situ, kepada kamu, katanya. Katanya si wali itu bertanya kepada Muhammad. Apa jawabannya? Muhammad menjawab, ghafarali rabbi bihormati ta'zimi Ramadan. Jawabannya, Allah telah mengampuni dosa-dosaku sebab aku memuliakan bulan Ramadan. Itu kehebatan bulan Ramadan. Para pendengar Suara Sampang yang berbahagia, ini cerita Muhammad yang memuliakan, mengagumkan bulan Ramadan. Di samping itu juga, karena itu maka patut kiranya bagi kita selaku orang yang beriman untuk memuliakan bulan Ramadan juga. Masa kita kalah sama Muhammad? Iya. Jadi kita patut kiranya selaku orang yang beriman menghormati bulan Ramadan dan menjaga diri kita dari perkara-perkara yang mungkarat, perkara-perkara maksiat. Dan sepantasnya kitalah di bulan Ramadan, di bulan yang penuh barakah ini, yang dibuka pintu surga seluas-luasnya, pahala dilipat gandakan, sepantasnya kita bersibuk-sibuk atau menyibukkan diri dengan bertaat kepada Allah, dengan memperbanyak sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat yang lainnya, memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir kepada Allah, dan memperbanyak tilawatil Quran. Itu selayaknya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Para pendengar Suara Sampang yang berbahagia, sejenak kita break karena masuk jam 4.30.